materi hari ini kita cukupkan segitu, kita bisa berdiskusi mungkin. Ya, terima kasih. Saya persilakan kepada kawan-kawan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin tanggapan atau sanggahan atau apapun lah ya, mungkin yang berhubungan dengan topik kita pada malam ini, yaitu feminisme dan agama. Silakan. Ada? Silakan. Jangan lupa namanya, nama ini kemudian. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan dari Unpas. Sebenarnya saya sedikit terlambat tadi. Mungkin ada beberapa hal yang saya nggak ketahui karena keterlambatan saya mengenai tema feminisme dan agama di Indonesia. Emang beberapa kasus dan banyak sekali contoh-contoh budaya, yang budaya atau tradisi yang menjadi sebuah konsep sosial yang diakui ini adalah sebuah titik final bahwa perempuan didikte oleh sistem-sistem sosial. Artinya apakah budaya yang benar-benar membelenggu perempuan sebagai nilai-nilainya manusia bisa terkembang, bisa merdeka secara utuh, ataukah agama? Sebenarnya kan titik masalahnya dalam beberapa contoh ya, dalam beberapa pandangan ya. Dikotomi konsep perempuan dan laki-laki itu sangat terang, masih ada, bahkan sampai di negara yang katanya demokrasi pun itu masih banyak sekali kasus-kasus feminisme, pelanggaran hak perempuan dan lain-lain itu. Makanya yang saya ingin tanyakan sebenarnya sejauh mana sih batas-batas feminisme yang absah dalam agama? Kalau dalam diskusi ini mungkin kita mempunyai referensi Islam ya? Seperti itu. Kalau di sini ya, yang saya tanyakan sejauh mana batas-batas feminisme yang absah. Yang kedua adalah manusia mempunyai dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Dan karena konsep budaya yang dibentuk oleh warisan-warisan orang terdahulu yang ditanamkan oleh generasi sekarang, itu kita nggak bisa terlepas. Artinya kesadaran kita kadang juga kesadaran warisan dari kesadaran orang-orang yang dahulu. Makanya yang kedua yang ingin saya tanyakan, yang kedua adalah kemerdekaan apa yang ingin dicapai oleh feminisme. Sedangkan beberapa hal yang sangat substansial itu memang terjadi dalam dunia perempuan, seperti bahwa otak saraf perempuan itu didominasi oleh sel-sel perasaan gitu kan, ataupun dia mempunyai sebuah kaleidoskop di mana perempuan itu tidak bisa totalitas dalam bekerja gitu kan, seperti itu. Terima kasih. Itu tentang batasan keabsahan feminisme dengan Islam ya tentunya. Nah, ada seorang hermenetikus itu namanya Paul Ricoeur, itu dia kan mengkaji tentang ilmu menafsir. Jadi dalam hal ini teks gitu ya, dalam hal ini misalnya Al-Quran gitu, itu kan punya pesan umum gitu. Pesan umum dari Islam itu apa sih? Rahmatan lil alamin kan? Rahmatan lil alamin berarti rahmat bagi semua orang gitu, semua pengikutnya gitu. Bahkan rahmatan bagi seluruh alam semesta gitu. Nah, saya sendiri sering terus-terusan gitu ya, maksudnya ini udah sesuai apa belum, ini melanggar apa enggak gitu. Itu biasanya ke situ. Kayak misalnya gini, yang paling sering terjadi itu kan bukan sering terjadi ya, yang selalu menjadi perdebatan panas itu tentang pemukulan terhadap perempuan misalnya. Jelas gitu ya, ayat Al-Qur'annya ada gitu.
dalam bahasa Indonesia kan disebutnya memukul gitu ya. Banyak yang apa sih namanya bersikukuh bahwa ini ada Al-Quran ada gitu. Tapi masalahnya itu rahmatan lil alamin enggak gitu loh. Apakah di situ ada wajah rahmat nggak di situ bahwa memang setelah dipukul, apalagi kan dipukulnya itu bukan sekedar kalau misalnya apa ya pukul saya mungkin ya kita tahu lah seperti apa, tapi ada yang sampai babak belur kan seperti itu. Kalau buat saya sih saya bertanya ini hati nuraninya di mana ya? Masa apa sih namanya agama mengajarkan kekerasan seperti ini gitu? Jadi merujuk pada apa sih namanya apa sih pesan umum dari agama itu sendiri, pesan umum dari kitab suci itu sendiri gitu. Kalau misalnya Alkitab misalnya Injil seperti itu, mungkin pesan umumnya adalah pembawa kabar gembira gitu loh. Nah, ketika ada orang yang setelah mendengarkan salah satu ayat dari Injil kemudian dia menjadi sedih gitu ya, kemudian suram. Nah, mungkin harus dipertanyakan tuh, kira-kira pembawa gembiranya itu di mana itu? Karena setiap teks gitu ya, setiap dalam hal ini Islam merujuk kepada Al-Quran, kepada hadis gitu, itu selalu punya apa sih pesan umum atau disebut laju sidu teks lah gitu loh. Jadi kira-kira ini tuh inginnya si teks itu inginnya apa sih gitu loh. Jadi kalau saya selalu merujuknya gitu. Jadi Islam tuh kenapa ya turun? Ya dia ingin apa sih namanya rahmat gitu. Rahmat itu kan sesuatu yang menenangkan gitu, sesuatu yang mendamaikan gitu, sesuatu yang meluruskan gitu ya, mengharmonikan gitu. Nah, ketika misalnya ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan itu, di situ saya apa ya namanya merasa oh iya ini harus digali berarti. Kalau sudah apa sih namanya melenceng dari rahmatul lil alamin itu, oh berarti harus dikaji gitu. Nah, kemudian kan feminisme itu beragam ya, beragam apa sih namanya? Tadi saya menerangkan bahwa ketika ada kesadaran, oh ini kayaknya ada yang timpang nih, kenapa ya saya diposisikan seperti ini gitu. Misalnya tadi saya cerita ada ibu-ibu yang mempertanyakan kenapa ya kalau dalam proses akad nikah dia tidak pernah dilibatkan padahal dia notabene yang melahirkan, merawat gitu. Itu saja itu pertanyaan yang sebetulnya dia sudah politis. Dia mempertanyakan dirinya gitu. Dia bertanya, kenapa saya diposisikan seperti ini gitu. Itu kan hal yang sederhana ya. Kemudian tadi juga saya menerangkan bahwa apa namanya feminisme itu luas gitu ya, luas bergantung terhadap konteks di mana dia muncul. Misalnya feminisme Islam yang berkaitan dengan perempuan Mesir misalnya, buat saya itu sangat keras ya, sangat radikal, pokoknya bikin merinding lah gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena memang yang dihadapinya keras gitu loh. Yang dihadapinya adalah situasi di mana ya harus dilawan dengan sesuatu yang bersifat apa namanya vokal, kemudian mendasar, radikal gitu ya. Nah nanti keabsahan apakah gerakan feminisme itu absah atau tidak sesuai dengan Islam nanti kalau buat saya ditentukan gitu dengan problem apa yang dihadapi di dalamnya gitu. Kayak misalnya ini yang tadi isu-isu ya, status perempuan secara teologis. Kira-kira salah nggak kalau misalnya perempuan bertanya, kenapa ya saya katanya sih kata ulama atau kata pemuka agama katanya kurang akal gitu loh. Benarkah seperti itu gitu? Buat saya ini tidak apa ya, nanti sejalannya dengan bahwa setiap manusia itu kan nantinya diharapkan menjadi khalifah kan di muka bumi ini. Nah kalau misalnya calon khalifah itu apa ya dinaungi, dilingkupi oleh nilai-nilai yang negatif gitu ya, misalnya perempuan yang sebagai tadi menggoda, licik, kurang akal gitu ya. Kira-kira bagaimana ya nanti kualitas khalifah yang akan muncul gitu? Atau misalnya kurang akal dalam pengertian tidak bisa total dalam sebuah pekerjaan misalnya. Sejujurnya sih banyak sekali contoh yang membantah hal itu ya. Misalnya apa sih namanya
banyak sekali, apalagi sekarang gitu, terutama di Indonesia, di mana perempuannya sudah lebih maju sebetulnya daripada negara-negara Mesir sekalipun gitu ya, karena lebih bebas gitu loh untuk mengekspresikan diri. Saya sih ini ya sering melihat contoh di mana hal itu terbantah gitu dalam masalah pekerjaan gitu ya. Dan dalam banyak penelitian psikologis misalnya, perempuan itu memang diteliti itu sebenarnya dia multitasking gitu. Misalnya dia harus bekerja di luar rumah, kemudian dia juga harus mengerjakan hal-hal yang bersifat rumah tangga di rumah gitu ya, dan dia berusaha untuk baik di dua-duanya, meskipun buat saya sih itu juga mustahil ya, karena kapasitas setiap orang kan terbatas gitu ya, tidak bisa dituntut untuk sempurna di semua bidang gitu. Itu kayaknya terlalu terlalu berat gitu loh. Nah, atau misalnya tentang kepemimpinan perempuan di ranah politik gitu loh, apakah itu memang tidak sesuai dengan Islam misalnya? Dalam hal ini memang yang diperlukan adalah kembali terus-menerus menggali gitu ya, kira-kira apakah memang Islam menginginkan seperti itu gitu. Jadi kalau saya Islam sebagai rahmatan lil alamin itu belum selesai gitu, karena masih berhubungan atau berhadapan dengan situasi-situasi kultural yang patriarkis misalnya gitu ya. Jadi tugas seorang muslim untuk terus-menerus mengkaji agamanya buat saya itu tidak pernah selesai sampai dia mati gitu. Karena harus kalau saya setiap kesimpulan yang dia pegang itu, kalau misalnya dia belajar pasti dibenturkan dengan banyak hal gitu. Kalau misalnya A benar, kenapa ya yang B begitu gitu? Apakah itu Islam yang menginginkan seperti ini? Nanti kalau digali lagi ternyata akan muncul lagi pengetahuan baru. Dan yang hal ini yang dilakukan oleh feminis muslim, baik feminis laki-laki maupun feminis perempuan, mempertanyakan kembali apa-apa yang sudah taken for granted gitu loh. Bahwa misalnya itu yang paling menarik itu perempuan yang kurang akal gitu ya. Benarkah gitu loh, kalau misalnya penelitian biologis gitu ya, sinyal saraf-sarafnya gitu atau otaknya lebih kecil gitu ya, apakah memang dalam praktiknya itu dia kurang akal dalam pengertian ini ya, tidak bisa total, lebih emosional gitu. Karena saya tuh setiap hari ketika berhadapan dengan siapapun terus-menerus bertanya gitu ya, benar nggak sih? Ternyata ya teman-teman saya laki-laki juga banyak emosional, maksudnya emosional dalam pengertian ini ya, mudah terbawa emosi gitu ya, mudah distracting gitu loh, bukannya bijak gitu. Itu sebetulnya kebijaksanaan, kualitas kebijaksanaan itu adalah kualitas yang harus dicapai gitu loh oleh setiap orang. Karena kalau buat saya per hari ini kita semua baik laki-laki maupun perempuan, orang lain sedang berusaha menuju ke sana gitu. Dan buat saya belum ada yang sudah sampai gitu, karena ya terbukti kan, maksudnya ujian-ujian dalam hidup selalu ada gitu ya, persoalan selalu ada, persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga gitu, itu selalu ada. Di situ kan dituntut untuk terus-menerus mengasah, saya sudah bijak apa belum, saya sudah berakal apa belum gitu. Jadi intinya harus terus-menerus digali gitu ya, mana yang betul-betul Islam atau sebetulnya ini kultural gitu. Karena selalu ada bias gitu ya. Misalnya tentang konsep perempuan yang kodratnya gitu ya, kodratnya misalnya di dapur, itu kan sebetulnya sesuatu yang taken for granted, padahal itu adalah konstruksi gitu loh. Konstruksi. Jadi saya bisa jelaskan sedikit tentang perbedaan antara kalau feminisme tadi sudah ya, tentang femaleness dan femininity gitu. Kalau femaleness itu adalah yang berhubungan dengan biologis gitu. Perempuan melahirkan, perempuan menyusui, kemudian perempuan itu mengalami menstruasi, itu berhubungan dengan raga, berhubungan dengan tubuh gitu. Dimana laki-laki tidak bisa melakukan itu, tidak pernah mengalami itu. Kemudian, yang femininity itu adalah yang disebut sebagai konstruksi itu yang dilekatkan gitu. Yang dilekatkan misalnya katanya perempuan tuh biasanya ini ya
tekun, rajin